Vi, ayo lari deh. Wah, di situ mereka berdua langsung ngeblitz tuh, seada-adanya lari sampai parkiran. Nggak tahu nih apa yang udah merubah pikirannya Wawan sampai akhirnya dia mau lari. Hoi, assalamualaikum teman-teman ya. Balik lagi sama gue. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Balik lagi di House Horror, di mana di segmen ini gue akan nyeritain kisah-kisah horor kalian yang mungkin aja nih kejadian sama gue. Nah, pada kali ini di House Horror kali ini ada sebuah cerita tentang gym, ya enggak? Tempat yang biasa orang buat fitness, kok bisa ada kejadian horor di sini. Nah, cerita ini dibagikan oleh seseorang yang bernama Via, di mana Via ini kuliah di salah satu universitas yang ada di Kota Bandung. Nah, di kampus ini Via ngikutin salah satu UKM nih, atau unit kegiatan mahasiswa di bidang olahraga atau fitness lah. Nah, di kampusnya Via itu ada ruangan gym atau fitness yang dikhususin buat UKM. Ini tempatnya namanya gymnasium. Awalnya tempat fitness ini tuh nggak dibuka buat umum, jadi cuma buat latihan UKM aja tuh di hari Rabu sama Jumat. Nah, nggak tahu kenapa bulan sebelumnya pihak kampus mutusin gym ini dibuka buat umum, dan UKM-nya Via itu ditunjuk buat jadi pengurus tempat itu. Jadi UKM Via ini tuh dibina sama namanya Pak Bambang, dan dipercaya buat ngurus itu gym. Ada juga Bang Apri, Bang Setio, Bang Ramdan, Bang Malik, Bang Rido, Wawan, Tama, Indra, Hukma, Zahra, Lydia, sama terakhir Via. Dan masih ada juga nih beberapa orang lainnya sebenarnya. Nah, jadi mereka tuh ditugasin buat menjadi penjaga tiket masuk gym. Nah, 10% dari penghasilan gym itu bakal dibagiin ke mereka yang jaga ini. Ya hitung-hitung ini kayak kerja part time gitu ya. Itu gym bukannya weekday doang, Senin sampai Jumat, dari sore ke malam. Ya kurang lebih dari jam 3 sore sampai jam 8 malam lah nih. Di sini tuh dibagi jadi 2 shift. Jam 3 sampai setengah 6 sore, terus setengah 6 sore sampai jam 8 malam. Setiap shiftnya juga harus jaga 2 orang nih. Tapi yang lainnya juga sering ke gym buat latihan sampai malam. Jadi pas closingan juga itu mereka tetap rame. Khususnya Bang Apri sama Bang Setio nih yang tiap hari datang. Karena ya buat latihan. Nah, jadi selesai closingan, pintu gym itu dikunci. Dan itu kunci harus dibalikin lagi nih ke mejanya Pak Bambang, yang posisinya itu ada di fakultas sebelah, mojok ke bawah. Bayangin, malam-malam mesti balikin kunci tuh. Dan keadaan di situ kalau malam minim penerangan. Kalau mau buka lagi besok nih, harus ambil lagi kuncinya. Singkat cerita, sebulan 2 bulan gym itu beroperasi gitu ya. Dibuka secara umum, aman nih, gak ada kejadian apa-apa. Tapi lama-kelamaan si Via yang ngejaga di situ dapat kejadian yang biasa dibilang di luar nurul. Kayak gimana ceritanya? Tonton video ini terus. Udah, kita gak usah lama-lama lagi, udah siap? Mode horor aktif. Suatu hari, Via dan Wawan lagi kebagian shift malam. Hari itu hari Selasa. Dan jamnya tuh pas banget sama jam maghrib. Posisinya Via lagi izin ke toilet nih buat wudhu. Jadi letak si toilet ini tuh ada di pojok kanan depan gym sama pojok kiri belakang gym. Via yang sering ke toilet depan gym sendiri dan biasanya ya nggak kenapa-napa gitu ya, biasa aja. Nggak tahu kenapa hari itu Via ngerasain kayak ada yang aneh. Hawanya tuh beda. Via ngeliat nih ke sekeliling kan. Syukurnya gak ada apa-apa. Cuma tetap dia ngerasa gak enak nih. Cepet-cepet tuh dia wudhu. Selesai wudhu, dia balik ke gym nih buat sholat. Sebenarnya itu ada musola di samping gym, tapi karena takut, jadi Via ini mutusin buat sholat di samping gym. Nah, singkat cerita, selesai closingan, si Wawan izin nih ke toilet. Dan selesai dari toilet,
nutup itu gym, kunci pintunya, rame-rame nih. Mereka ngebalikin itu kunci. Jadi waktu itu yang ngambilin kunci ada Via, Wawan, Bang Setio, Bang Malik, Bang Rido, sama Zahra waktu itu. Nah, mereka turun lah nih ke fakultas itu kan, ke tempatnya si Pak Bambang ini buat ngembalin kunci. Jadi rute ke fakultas itu jalannya kayak huruf U gitu ya, kayak muter gitulah. Terus mereka dari gym itu ngembalin kunci. Pulangnya nggak usah lewat jalan yang sama. Untungnya pas ngembalin kunci ini nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Mereka balik lah nih. Bang Rido sama Bang Malik lewat jalan beda arah. Sedangkan Via, Wawan sama Bang Setio dan Zahra balik ke arah atas. Pisah nih mereka. Nah, pas mereka jalan balik ini nggak tahu kenapa Via ini ngelihat kayak ada orang di pojok bawah deket fakultas. Rambutnya acak-acakan. Mereka jalan terus tuh. Dan Via jalan juga nih sambil ngelihat ke arah pojok bawah fakultas yang awal tadi pas mau ngembalin kunci. Nah di situ Via ngomong, "Itu siapa?" Bang Setio nanya dong, "Siapa apaan?" Via jawab, "Itu di bawah kayak ada orang, rambutnya acak-acakan." Bang Setio coba ngelihat kan ke arah yang ditunjuk sama Via. "Mana? Tanaman kali. Udah yuk ah." Udah tuh. Via ngeyain tuh omongan Bang Setio. Ya mungkin itu tanaman kali. Tapi karena dia penasaran, dia lihat balik nih ke orang yang tadi rambutnya acak-acakan itu, dan bener aja itu orang udah nggak ada. Di situ Via sama teman-teman lanjut jalan tuh ke parkiran. Sambil terus mikir tuh kan, itu tadi orang beneran apa tanaman ya? Di sini tiba-tiba si Wawan nyeletuk. Tadi di kamar mandi cowok emang atapnya kerusak kebuka gitu ya? Hah? Enggak, aman-aman aja kok. Tadi pas aku di toilet kayak ada yang kurai gitu di bolongan atap. Terus atapnya kayak pada kebuka gitu, item-item. Tapi aku gak lihat ke atas, samar-samar aja. Iya kali rusak. Udahlah, besok aja dicek. Besok harinya Via jaga lagi nih. Tapi kali ini dia di shift 1 nih, bareng sama temennya namanya Hukma. Wah, hari itu di gym rame luar biasa. Via izin lah nih kan buat wudhu nih, pengen sholat. Selesai wudhu terus sholat di musola samping gym. Tiba-tiba ada 3 customer nih yang mau sholat juga, tapi mereka cowok. Cuma anehnya mereka ini datang dari toilet sambil lari-lari. Dan yang Via denger, mereka ini kayak ngomong, "Tadi apaan?" Temannya bilang gak tahu. Terus temannya satu lagi bilang nih, "Kayak pocong gitu." Via kaget lah nggak dengar cerita itu di musola kan. Tapi dia nggak mau cari tahu lah soal itu. Bodo amat. Selesai dari situ, dia buru-buru balik nih ke gym. Pas di gym, Bang Setio ngedeketin si Via nih buat ngasih tahu apa yang dia lihat barusan di toilet. Persoalan kemarin si Wawan bilang ada yang bolong. Di sini Bang Setio bilang kalau dia abis dari toilet itu yang si Wawan maksud dan aman-aman aja. Nggak ada atap yang bolong. Terus yang kemarin dilihat si Wawan itu apaan? Nah minggu depannya di hari Rabu nih, jadwal si Via jaga gym di shift bareng sama si Hukma lagi nih. Nah waktu itu karena Hukma gak bisa hadir, digantiin lah sama Indra. Oke, sebelum jagain gym, Via diajak makan dulu nih sama cowoknya. Dan dia udah bilang juga kalau Via ini nanti bakalan telat. Oke lah, makan dulu dia nih kan. Selesai makan, jalanlah dia ke gym. Nah di jalan, cowoknya si Via ini bilang, "Kamu di gym aman-aman aja kan?" Kaget Via kan. Dia bilang, "Aman kok. Ada apa emangnya?" Nah cowoknya Via ini bilang, katanya di belakang gym itu banyak banget pocong. Dan temen-temen tuh banyak yang ngeliat waktu itu. Singkat cerita, di bulan Desember, dimana bisa dibilang itu bulan paling hektik lah di kampus Via ini. Jadi banyak yang jaga minta digantiin tuh shiftnya. Bang Apri, Bang Rido, Bang Malik, sama Bang Setio jadi jarang tuh ke gym. Kalau misalkan mereka ke gym paling sebentar doang tuh, gak sampai tutup. Karena ya wajar gitu ya, mereka ini mahasiswa setingkat akhir, jadi sibuk lah nih sama skripsi dan segala macam. Alhasil, yang closingan tiap hari tuh ya cuma yang jaga doang, ya 2 orang itu. Waktu itu Via sama Hukma nih yang jaga. Sebelum gantinya shift 1 ke shift 2, si Hukma ngajak ngobrol dulu nih di depan toilet. Toilet cowok sebelah kanan.
sama toilet cewek sebelah kiri. Jadi mereka ini ngobrol di depan 2 pintu toilet di situ, tepatnya di lorongnya gitu. Waktu itu si Hukma ini ngebelakangin pintu dan Via itu ngadep ke arah pintu. Ngerti kan? Jadi Hukma kesini, Via ngadep sana tuh. Pintu kelihatan. Dan mereka berdua ngobrol-ngobrol di situ. Awalnya aman gitu. Dan mereka ngobrol-ngobrol tuh lumayan lama. Tapi di tengah-tengah obrolan mereka itu, tiba-tiba Via ngeliat di celah pintu kamar mandi cowok yang kebuka sedikit, itu kayak ada set, cepet, sekelebatan. Karena Via ini gak mau bikin Hukma panik gitu ya, parno, dia gak kasih tahu soal itu. Dia langsung ajak si Hukma itu balik ke gym. Dan pas udah sampai di gym, barulah si Via ini cerita. Dan respon si Hukma waktu itu, ya dia ikutan takut. Singkat cerita, selesai jaga kayak biasa, mereka balik ini kunci gym ke mejanya Pak Bambang kan, di fakultas sebelah. Bedanya, yang dulu itu rame-rame, sekarang mereka cuma berdua tuh, ngebalikin kunci, ngelewatin jalanan yang lumayan gelap. Kelar ngembaliin kunci, jalan balik tuh mereka ke parkiran. Nah di jalan, Via ini iseng buat ngajak Hukma foto bayangan mereka sendiri. Fotolah dia di situ. Mereka ini ngambil sekitar 3 foto. Terus hasilnya itu nggak langsung Via lihat. Di situ mereka langsung buru-buru pulang. Pas sampai di rumah lah, baru niatnya si Via ini mau ngupload hasil foto tadi kan ke status WhatsApp. Jadi kan kalau kita ngupload foto ke status WhatsApp suka ada foto-foto kecilnya tuh. Kalau mau ngupload itu kan ada foto-foto kecil tuh yang bisa kita pilih di bagian bawah layar HP ya kan. Nah pas Via klik salah satu foto itu kan yang mau diupload, tek, otomatis langsung jadi gede dong. Pas dia klik itu, tek, ini kan foto ya. Nggak tahu matanya Via yang sliwer atau apa. Ini bayangan yang dia foto itu kayak gerak-gerak aneh. Karena Via ngerasa ini udah nggak beres gitu ya. Langsung SS tuh screenshot gitu kan, kirim ke si Hukma apa yang barusan dia lihat. Dan pas dikirim, wah si Hukma juga ternyata kaget di situ. Karena takut terjadi apa-apa gitu ya. Via langsung hapus itu fotonya. Dan di situ baru dia sadar kalau tadi itu ternyata malam Jumat. Pas mereka giliran jaga. Di hari Selasa, di jam shift 2 lagi nih. Sekarang bagian si Hukma sama si Wawan yang jaga. Tapi Hukma minta buat digantiin. Ya mau gak mau akhirnya Via ngegantiin si Hukma tuh buat jaga sama Wawan. Kayak biasa mereka jaga tuh. Pas jaga itu gak ada yang aneh-aneh. Closingan kan, kembaliin kunci. Nah pas di jalan ngembalin kunci, berdua nih Via sama Wawan kan, jalan tuh mereka. Di sini ketika mereka mau sampai fakultas buat ngembalin kunci, tiba-tiba mereka ngeliat ada yang manjat tembok. Yang manjat ini perempuan, baju putih, rambutnya panjang, merangkak naik tembok ke atas. Tek, 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 tek. Wah, Via langsung diem aja di situ kan. Dia cuma bilang ke si Wawan tuh, ayo buruan lah, kita jalan cepetan. Nah sambil nurunin tangga, samar-samar Via ngeliat nih, itu banyak banget putih-putih di atas pohon. Via nggak tahu itu apa, soalnya waktu itu gelap. Dan yang dilihat cuma samar-samar warna putih aja tuh di atas pohon, cuma banyak di situ. Karena penasaran itu apa gitu kan, Via langsung nyuruh si Wawan nih buat nyalain senter HP buat nerangin jalan. Secara di situ kan minim penerangan, tapi Via nggak mau tuh nyorot ke arah pohon itu. Singkat cerita, abis mereka ngembalin kunci dan mereka jalan ke parkiran nih, Via udah gemeteran di situ karena ngelewatin pohon itu lagi kan. Dan itu pohon makin banyak putih-putih yang menempel di dahan-dahannya. Nah karena Wawan ngeliat Via ini gemeteran setengah mati, Wawan nanya, kamu kenapa gemeteran begitu? Ya kan? Via jawab, gak apa-apa, udah yuk cepet pulang, udah yuk, gak kuat. Nah si Wawan ini batu, nanya lagi kenapa. Via ajak, ayo lari aja yuk, lari yuk. Nah si Wawan cengok di situ kan, nggak ngerti nih Via kenapa nih anak kan. Nggak lama dari situ, tiba-tiba Wawan bilang, Vi, ayo lari deh. Wah di situ mereka berdua langsung ngiblits tuh, seada-adanya lari sampai parkiran. Nggak tahu nih apa yang udah merubah pikirannya Wawan sampai akhirnya dia mau lari. Nah sampai di parkiran, Wawan nanya lagi, tadi itu ada apa?
dijelasin sama Via. Tadi itu ada yang manjat tembok fakultas, cepet banget. Dan ada banyak banget putih-putih di atas pohon. Besok harinya Via dapet chat nih dari Wawan. Yang intinya dia bilang kalau dia tiba-tiba jadi gak enak badan. Badannya jadi panas. Wawan ini takut ketempelan. Dia bilang juga kalau dia belum pulang nih. Dia nginep di guest house. Karena ternyata rumahnya Wawan ini jauh, sekitar 1 jam dari kampus. Via bales nih kan, gak apa-apa. Kalau ketempelan pun, ya entar 3 hari juga sembuh. So tau banget deh kamu. Kamu sih kemarin aku takutin. Beneran Wan, tunggu aja 3 hari. Nanti juga pulang sendiri. Singkat cerita, 3 hari berlalu nih. Dan Wawan ngabarin lagi. Bener, dia ngabarin kalau badannya udah normal. Udah gak panas lagi. Nah, besoknya di hari Kamis, malam Jumat nih, bagian Hukma sama Lydia jaga. Lagi-lagi mereka berdua ini minta digantiin karena jadwalnya lagi hektik. Entah ya, mungkin beneran jadwalnya lagi hektik atau mereka ini takut, nggak tahu. Ya udah, jadilah nih si Via sama Indra nih ngegantiin mereka berdua. Singkat cerita, selesai closing gym, keluar nih dari gym itu, tapi pas mereka keluar, gak tahu kenapa mereka ini nyium wangi pandan itu nusuk banget ke hidung. Yang anehnya, di situ sama sekali gak ada tanaman pandan. Setahu Via, kalau wangi pandan itu tanda datangnya sosok wewe gombel. Selesai ngembalin kunci, Via sama Indra jalan tuh ke arah parkiran. Tapi pas Via nengok ke arah kanan, yang notabene ada pohon gede di situ, dia ngeliat nih ada mata warna hijau nyala, nggak tahu itu apa. Sontak Via langsung gandeng di tangan Indra, ngajak dia buat lari dengan saking takutnya. Masuk tahun baru nih, waktunya liburan. Banyak tuh mahasiswa yang pada pulang ke kampung masing-masing. Tapi ya, namanya gym gitu ya, walaupun libur dia tetap buka. Yang gak pulang kampung dan yang asli Bandung termasuk Via ini jadi sering jaga. Dan ada nih temennya Via namanya Tama, dia juga sering nih gantiin yang lagi pada pulang kampung. Otomatis ya karena waktu liburan gitu ya, malas amat nge-gym gitu, mending gua kemana gitu kan. Sepi itu gym. Tapi ya masih ada lah 1-2 orang 3 orang yang rutin nge-gym walaupun musim liburan gitu. Sebenarnya si Tama ini emang bisa dibilang agak sedikit ngelanggar aturan. Jadi sebenarnya motor itu gak boleh dimasukin ke wilayah kampus. Tapi si Tama ini diem-diem masukin motor dan parkir tuh di gym. Jadi nanti kalau ngembalin kunci gak perlu jalan nih, bisa pakai motor. Sekarang Bang Setio sama yang lainnya mulai sering nih datang ke gym karena udah mulai longgar, udah pada selesai skripsian. Closingan juga jadi rame lagi. Tapi bedanya mereka gak balikin kunci rame-rame tuh. Si Tama nih yang bawa motor, dia sendirian tuh ngembalin kunci. Singkat cerita, di malam Jumat Kliwon, kayak biasa mereka mau balik dan si Tama ngembalin kunci. Awalnya dikira aman-aman aja nih, sampai semuanya itu udah pulang ke rumah masing-masing. Gak lama, mereka ngobrol kan nih di grup WhatsApp para penjaga gym gitu kan namanya. Ngobrol-ngobrol tuh di grup itu. Gimana? Kunci aman, Tama? Aman bang. Tadi juga aku ketemu sama Pak Bambang di mejanya. Langsung aku kasih ke dia. Dan sama bapak ditaruh di laci, gak digantung. Hah? Pak Bambang? Pak Bambang mah gak ada di ruangan. Tadi udah pulang ke rumahnya. Dan rumahnya di Garut. Gak mungkin lah kalau balik lagi. Hah? Udah pulang? Terus yang tadi siapa dong? Soalnya kirain si bapak. Lihat fotonya Pak Bambang dong. Jadi Tama ini belum tahu gitu ya, mukanya Pak Bambang kayak gimana. Jadi ya dia kira itu Pak Bambang gitu kan. Ya Via jawab di grup itu, mungkin anaknya kali. Kan suka biasa di situ mereka berdua. Tapi Bang Apri ngebantah. Dia bilang kalau anaknya itu juga ikut pulang. Lagian ya masuk akal juga, ngapain di situ sendirian. Lagi musim liburan juga. Masa anaknya di situ, bapaknya pulang? Tama terus ngejelasin lagi tuh di grup WA. Aku juga tadi agak aneh. Soalnya ruangannya gelap, lampunya pada dimatiin. Terus juga tadi dikunci dan pas aku mau masuk baru dibuka sama satpam.
Logikanya, kalau masih ada orang di dalam, nggak bakal dikunci kan? Terus tadi pakai baju apa si bapaknya? Pakai baju putih. Terus pas aku bilang mau ngembalin kunci, dia jawab pelan. Terus juga nggak ada mobil Pak Bambang juga di depan fakultasnya. Ya udah nggak apa-apa. Emang biasa, sering ada kejadian kayak gitu. Hehehehe. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Mungkin kalian ada yang pernah kuliah di sini atau tahu ini di kampus mana? Coba aku pengen lihat di kolom komentar. Siapa tahu ada yang bener. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gue Joe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.